kampanye telah tiba. Setiap kontestan pemilu, baik calon legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, sampai calon presiden dan wakil presiden, berlomba mencari simpati pemilih untuk mendulang suara. Segala cara dilakukan termasuk berdua curang. Misalnya politik uang, memanfaatkan fasilitas negara, sampai mengerahkan aparat sipil negara atau ASN. Dugaan-dugaan pelanggaran dan kecurangan sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum masa kampanye. Seperti dugaan mobilisasi organisasi kepala desa untuk mendukung ke salah satu capres-cawapres. Lalu, kendaraan operasional pemerintah, plat merah, digunakan untuk memasang baliho kampanye paslon capres-cawapres lainnya. Nah, sejauh mana masyarakat terutama pemilih muda memahami kemana mereka bisa melaporkan dugaan pelanggaran kampanye? Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti terkait dengan bagaimana saya cara melaporkan pelanggaran pemilu. Cuman sepahami saya, mungkin saya langsung datang ke Bawaslu atau dan lain sebagainya. Cuman mekanisme lebih lanjutnya saya tidak mengerti. Kalau saya pribadi sebenarnya saya tidak tahu bagaimana sistemnya, tapi yang pasti kalau misalnya kita berada di wilayah pemilu mungkin langsung lapor ke sana sih kalau langsung lihat. Untuk cara pelaporannya mungkin saya belum tahu, tapi yang saya tahu ada salah satu badan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu di Indonesia, yaitu Bawaslu. Dalam modul pengawasan pemilu yang dirilis Bawaslu Jawa Timur, setidaknya ada 4 cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pertama, posko aduan pemilu yang dibuka di kantor-kantor Bawaslu sampai di tingkat kecamatan. Kemudian melalui aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Sigap Lapor. Terakhir, datangi langsung tugas pengawas pemilu. Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Hari Fitrianto mengatakan, laporan masyarakat tidak serta-merta bisa terbukti, sekalipun fakta pelanggarannya jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, pelanggaran pemilu ditangani antara 7 sampai 14 hari bergantung jenis pelanggarannya. Proses cepat ini membuat pembuktian tidak maksimal. Belum lagi terkait dengan kelengkapan alat bukti. Masyarakat biasanya kalau merekam gitu ya, atau memotret atau melaporkan kecurangan di bawah, itu pasti hanya memotret apa yang dia lihat atau apa yang dia cover. Sedangkan untuk kecurangan pemilu itu tetap membutuhkan 2 alat bukti gitu ya, dan dilaporkannya kurang dari 7 hari. Ada 4 jenis pelanggaran hukum pemilu, yakni administrasi, etik, pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam keterangan persnya, anggota Bawaslu Jawa Timur, Anwar Noris mengatakan, laporan kecurangan ini ditangani Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berisi Bawaslu, Polisian, dan Kejaksaan. Kampanye pemilu sendiri dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Safarid, Diki Peresia, Surabaya, Jawa. Mari kita bedah cara lapor kecurangan pemilu. Pemilu tidak pernah luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Lantas sebenarnya apa sih pelanggaran pemilu itu? Dan apa yang bisa kita lakukan jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu? Dikutip dari Bawaslu, pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Utamanya ada 3 jenis pelanggaran pemilu. Pertama, pelanggaran administrasi seperti tata cara, prosedur, dan mekanisme. Lalu pelanggaran kode etik atau kegiatan yang melanggar etika yang berpedoman pada sumpah atau janji. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu jika terjadi kejahatan terhadap ketentuan pemilu. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu siapa saja yang dapat melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu?
Pastinya yang pertama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin maupun sudah pernah kawin. Lalu yang kedua adalah peserta pemilu seperti parpol, anggota DPR, DPRD, ataupun pasangan calon untuk Pilpres. Kemudian pemantau pemilu yang merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum ataupun lembaga yang teregistrasi. Nah, jika Anda mengetahui adanya pelanggaran pemilu, segera laporkan ke Bawaslu paling lama 7 hari sejak kejadian dugaan pelanggaran. Temui petugas Bawaslu dan ceritakan langsung kronologi dugaan pelanggaran secara detail di kantor pengawas pemilu sesuai tempat kejadian peristiwa. Nantinya petugas akan membuat formulir penerimaan laporan dan memberi tanda bukti penerimaan laporan. Setelah itu, pengawas akan melakukan kajian awal paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Untuk waktu penyampaian dapat dilakukan di hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu setempat. Namun, khusus pada tahapan masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara, laporan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1x24 jam. Dalam menyampaikan laporan, pelapor juga dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Lalu apa saja syarat dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu? Terdapat 2 syarat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu syarat formil dan material pelaporan. Untuk syarat formil, yang perlu disiapkan adalah foto kopi KTP pelapor, nama terlapor, kejadian dugaan pelanggaran, dan yang terakhir adalah kesesuaian tanda tangan pelapor dengan identitasnya. Sedangkan untuk material pelaporan meliputi waktu serta tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, kemudian uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, lalu membawa saksi dan melampirkan bukti berupa surat, dokumen, foto, atau video barang yang digunakan dalam pelanggaran. Nah, sekarang sudah tahu kan langkah-langkah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Jadi jika Anda menemukan dugaan pelanggaran pemilu, jangan ragu dan takut untuk melaporkannya. Negara akan menjamin masyarakat yang melapor, identitasnya pun akan dilindungi sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mari laporkan setiap tindakan curang dan pelanggaran dalam pemilu demi terciptanya pemilu yang bersih dan adil.